TKW seksual. dijual. Apa eksploitasi seksual? Apa TKW Apa dijual? eksploitasi seksual? TKW itu apa? TKW apa? Tenaga kerja wanita kan. Tenaga kerja wanita. Dia ditiduri apa? Ditiduri tanpa dinikahi, Kok eksploitasi nggak? ditiduri? Dia Ditiduri tanpa itu dinikahi, bekerja apa? eksploitasi nggak? Dia itu kan Ditiduri bekerja. tanpa, jangan kemana-mana kok. Ditiduri tanpa dinikahi apa namanya? Eksploitasi nggak? Itu Apa? perzinahan toh. Eksploitasi nggak? Eksploitasi nggak? Eksploitasi. Eksploitasi Itu apa? kalau dia itu menjajakan Apa? diri. Apa? Itu loh. Apa itu? Dipahami Baca. dulu. Baca. Kalau enggak Goblok kau. paham ngomong. Penipu Gitu. kau. Kau Kok tolong kau penipu? ini apa ini apa ini? Eksploitasi seksual ada nggak teman-teman? Ada nggak ini? Ada nggak? Ada nggak ini? Baca silakan. Nggak bisa. Baca. Nggak bisa. Kau aja Islam aja nggak bisa baca, apalagi kami botol. Weh, Islam aja nggak bisa baca. sewa dong, santai dulu. Enggak, kau ini makanya lain kali kalau nanya itu jangan tolol kali gitu loh. Kau aja Bukan Islam nggak bisa baca. tolol. Nyuruh kami baca. Yang kita- waras kau apa kami nih? Tolol itu loh jangan dipelihara. Nyuruh kami yang baca. Kau aja nggak bisa baca ini kok. Ngaco kok udah dibilang nggak ada yang bisa baca. Tanya aja Ustadz mau bisa baca ini nggak? Voice S nih, Voice S. Voice S, tanya Ustadz, Pak Ustadz bisa baca ini nggak? Gitu loh. Kau tanya tuh sama Ustadz, ditampar berusaha kau. Kalau berani ku nanya. Tapi bukannya ada kitab kuning yang katanya Arab Gundul itu ya Pak ya? Apakah sama dengan ini ya? Beda Pak, kalau kitab Oh, kuning itu beda ya, itu Pak, ya? kitab yang dibuat yang sudah dimodifikasi. Dulu itu huruf Arab kan nggak ada titik-titiknya Pak. Ba, ta, sa itu kan nggak ada. Swin, sin itu kan nggak ada titik-titiknya itu. Kof, kaf itu nggak ada titik-titiknya. Ya mungkin Pak Ngedi, Pak kof ya, Pak kof itu nggak ada titik-titiknya, Pak pembedanya Ngedi nggak ada. harus tanya itu kepada mereka yang pintar huruf Arab Gundul ini, bisa nggak ini mengartikan yang ini kira-kira gitu? Itu hasil modifikasi ya, penambahan titik-titik, harokat itu modifikasi. Jadi Arab modern sebenarnya ya, yang bisa membaca dengan lafalan qiraat yang sama ya, O dengan O yang sama, E dengan E yang sama ya. Itu modern, makanya ada namanya sab'a qiraat ya. Qiraat ya, cara pembacaan yang pada tahun 1924 ya sampai 36 ya, 1936 itu standarisasi Quran. Qurannya pun bukan Quran Arab, bukan Mekah, tetapi Quran yang dari Maroko. Ya, beda. Makanya orang Islam ini nggak ngerti sendiri tentang sejarah pemusapan Quran. Mereka taunya yang sekarang ini. Mereka nggak tahu juga ada versi kolun, washaf, ya, nggak ngerti. Varian-varian Quran nggak ngerti. Makanya dulu kemarin ini kan ada namanya apa? Yang kemarin siapa itu Pak? Yang Pak GP ya, Gracia Pelo itu, karena punya menunjukkan data-data Quran yang berbeda variannya dari seluruh dunia, ya dianggap penistaan gitu loh. Padahal itu data loh ya. Karena Islam ini Bang, halo Bang. Sebentar Bang. Kenapa? Nah sampean misalkan di Quran itu ndak diperoleh harokatnya bisa baca Bang? Diprotolis harokatnya, diprotolis harokatnya itu bro ya, kalau mau dibaca ya itu bisa berubah bunyi, tapi mengarah pada perkataan yang sama, apa istilah yang sama. Karena hanya yang dibedakan itu hanya harokatnya, bukan titik-titiknya. Kalau dulu titik-titiknya pun nggak ada. Sampean sendiri itu ketika ndak ada harokat misalkan bisa baca ya? Loh, berarti. Nah saya ndak bisa baca, terus terang saya ndak bisa baca. Kalau nggak bisa baca, kamu nggak usah ngomong. Masalahnya itu hasil modifikasi. Jadi sekarang ini kalau ada yang mengatakan Quran tidak pernah berubah, titik koma, titik dan tanda bacanya itu bohong, karena tanda bacanya itu sampai saat ini itu sebenarnya hasil dari modifikasi Pak. Kan gini Pak, iki kita pernah belajar qiraati ya di madrasah itu. Nak tanda baca itu hanya untuk mempermudah. Iya, berarti itu penambahan nggak Pak? Nah menurut saya tidak penambahan, tidak penambahan. Wong nyatanya hanya sebatas Bapak tanda tahu baca standarisasi untuk Quran mengenali. itu adanya tahun kapan Pak? Gimana? Standarisasi Quran itu tahun kapan? Supaya seragam itu tahun kapan? Nggak tahu. Nggak tahu, nanti belajar lagi dari Muin Ciri ya Pak ya, seorang akademisi Islam ya yang menjelaskan secara sejarah ya
nanti dijelaskan. Ya sebenarnya Quran yang beredar sekarang ini Pak itu hasil dari standarisasi. Artinya apa? Diseragamkan. Baru di Mesir di 1924 itu Pak. Ya, jadi Quran itu barulah Pak ya. Dulu itu acak-acakan kayak ini loh Pak, kayak buntelan tempe lah ya. Habis pakai buang karena memang enggak cocok satu dengan yang lain gitu. Maksudnya habis dibaca dibuang itu artinya apa? Kertas kemudian bertuliskan Al-Quran setelah Iya artinya baca, acak-acakan kemudian gitu dibuang Pak. gitu. Iya artinya acak-acakan itu loh ya. Satu orang dengan satunya Tadi kok beda-beda. arti kayak tempe itu maksudnya gimana? Iya artinya nggak punya harganya sama sekali karena memang Quran ini nggak ada manfaatnya Pak. Hanya bacaan dibaca pun juga dibaca nggak ngerti apa-apa. Banyak orang nggak ngerti. Ya. Lah kalau yang dibaca kepengen apa ngerti nggak kan ngerti. harus belajar tafsir kan Bang? Bagaimana kamu bisa menafsirkan? Kamu juga nggak percaya dengan penafsir? Maksudnya nggak percaya dengan penafsir Ya ini? contoh nih, contohnya ketika Muhammad ya nunggangin mantunya si Zainab binti Jahsy ketahuan, dia pura-pura bilang sama anak angkatnya si Zaid, ya udahlah pertahankan istrimu, tapi dalam hatinya Muhammad ingin selekasnya supaya bisa ngelonin mantunya. Itu Bapak setuju nggak dengan penafsir itu? Pertanyaan saya, Tadi Bapak ngomong tentang tafsiran. Ini, Sekarang Bapak saya tanya, apakah Bapak percaya dengan penafsir? Loh, Bapak kok malah lari kemana-mana? ini loh Mas. Nak sampan ngarani Zainab bin Jahsy itu kok mantune Kanjeng Nabi. Itu nak saya ndak setuju Mas. Yo, gue gak setuju nih. Menurut kamu apa menurut penafsir? Namanya mantu itu kan berarti istrinya Tak anak. tanya. Sebentar. Ini Bentar, Pak. definisi Itu penafsirnya siapa, Pak? definisi mantu. Itu kan istrinya anak kita. Sementara Zaid itu bukan anak Nabi, itu adalah anak angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak angkat itu Betul, bukan anak Pak. Anak angkat itu bukan anak Pak. Ini setan apa aja ini? Jadi perlu dipahami niku. Jadi Iya Pak, anak angkat itu bukan anak Pak sekarang Pak. betul, itu kan enggak artinya apa? Dia itu bukan mahramnya Nabi Zaid itu. Jadi boleh diperlakukan seperti itu. Iya, secara adat, secara akhlak, secara moral boleh Pak, yang kayak gitu. Itu penafsirnya siapa, Pak? Ya berarti kan gini, sehingga Zainab itu tidak bisa distatuskan sebagai anak mantu karena apa? Dia itu tidak nikah dengan anak Nabi. Ya lah suka-suka lah. Iya, ini loh Pak, Bukan suka-suka, ini itu datanya kan di sini Pak. Katanya anak angkat, namanya anak angkat kan ada anaknya Pak, walaupun Ada dia angkat anaknya. Pak. Bahkan kalau mau dibilang Anak angkat istimewa itu kan Pak, anak adopsi toh Pak. ya, kalau mau dibilang istimewa Pak, anak angkat itu anak yang istimewa. Karena apa? Dia menginginkan momongan pada saat itu. Tapi karena belum mendapatkan momongan, dia mengambil anak. Ya, ketika diambil dia ya, kasih sayangnya itu luar biasa dicurahkan kepada anak ini. Bahkan kadang ya orang itu mengatakan bahwa hidup matiku aku serahkan kepada anakku ini. Padahal dia anak angkat karena dia bertumbuh pada dia gitu loh. Tapi ini cuma Muhammad Abdul ini Pak ya, dia bahkan Gini, tega, jangan Mas, tolong ya, jangan ngomong sembarangan lah. Kamu dibilang menantu Pak ya. Ini Gimana ini Pak? Kalau di Islam kan gini, umpama saya ini. Enggak usah perumpamaan Pak, ini di depan mata Bapak ini Oke, tafsir. Katanya oke, Bapak tadi saya mau belajar siapkan tafsir. gini. Nah ini loh tafsir. Saya mau jelaskan itu. Tapi penjelasan Anda yang menstatuskan Zainab sebagai mantu Nabi itu keliru. Loh, Lah memang itu gimana sih orang istrinya anaknya kok istri anak angkatnya loh. Zaid itu bukan anaknya Nabi gitu loh. Perlu dipahami itu. Bukan anak kandung iya, tapi kan Betul. dia iya kita tahu Pak itu bukan anak kandung Pak. Terus selama ini itu bukan dianggap anak gitu Pak. Pada saat ngambil bukan iya. dianggap anak Pak. Terus dianggap Ini. siapa Pak? Dianggap paman, adik, kakak, saudara gitu Pak. Gini, oleh karena dia itu adalah istri dari anak angkat,
maka dia dengan Nabi itu ajnabiyah, bukan mahram gitu loh. Oh iya Beda iya. dengan Pokoknya misalkan anak saya pokoknya menikah dengan kalau perempuan. untuk Nabi itu semua kecuali ya Pak ya. Enggak, ini syariat, tidak semuanya tidak sekedar Nabi syariat. Kaum muslimin syariat seperti itu. Iya. Tapi kisahnya ini ngeri Pak, ya. Cara dia si Nabi Cabul ini ingin mendapatkan mantunya ini ngeri Pak. Dia itu pura-pura datang ke tempatnya anak angkatnya ini, ya. Ya udah tahu bahwa di situ ada mantunya, dan lagi ya diceritakan oleh penafsir karena melihat kemolekan mantunya, dia mengatakan Maha suci Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Nah, dia sudah menginginkan dalam hatinya supaya mendapatkan ya kemolekan dari tubuh menantunya ini. Ini datanya Itu kan makanya. itu kan narasi Anda sih. Ini kita buka datanya, kita buka Anda data. berpendapat Sebentar dari ya. Kita sebuah buka data. dalil itu. Pak. Kita buka Itu data tafsir, ya. Pak. Itu Ini. dibaca dulu dong Pak, dibaca Ya, dulu. kita baca dulu Pak. Tadi Bapak minta ayo belajar tafsir supaya bisa ngerti tentang Quran. Nah, ini tafsiran ya. Ini tafsirannya Pak, dari sini Pak. Kitabnya saya ambil Pak nih. Ya. Pak, kita buka datanya ya Pak ya. Ini nih dari Al-Asyar 37 Pak. Ya. Berkenaan dengan kisahnya seperti apa. Nah, kita baca. Ya. Sebentar, itu yang Arabnya yang atas seperti apa, Bro? Udah nggak usah harap-harapan dulu. Kita baca ya. Enggak, artinya kita kepengen lihat saja. Ini kita baca ya teman-teman ya. Para ulama sangat setuju seperti diantaranya Qatajah, Ibnu Zaid, At-Tabari dan beberapa ulama lainnya menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab binti Jahsy. Padahal saat itu Zainab masih berstatus sebagai istri Zaid. Beliau menantikan bila tiba waktunya Zaid menceraikan Zainab, maka beliau akan menikahinya. Sudah berharap Pak. Kemudian ketika Zaid mengadu kepada beliau mengenai kata-kata Zainab yang kasar dan menolak keinginannya hingga ia memutuskan bercerai dengan Zainab. Ya, dikatakan apa? Dikisahkan Pak. Nih, ya. Suatu hari Nabi SAW mengunjungi Zaid untuk menanyakan kabarnya. Namun di rumah Zaid, Nabi SAW hanya melihat Zainab yang pada saat itu sedang berdiri mengerjakan sesuatu. Zainab terlihat sangat cantik ketika itu, wajahnya putih menawan dan Saya itu tubuhnya ramping menakjubkan. dengar cerita itu tidak dari Seorang sampean wanita toh. Quraisy. Sebentar. Ini datanya Pak. Ini kalau saya membaca data Pak. Dari Saya membaca Metatron data. itu juga sama, Metatron Saya kocone membaca sampean data, gitu. Pak. Saya membaca data. Ini bukan narasi saya Pak. Santai Pak. Santai Pak ya. Iya, saya Ya. santai kok. Iya, ini loh saya bacakan datanya. Saya baca data kok Pak ya. Betul. Iya, ini dengarkan aja dulu Pak, dengarkan Pak. Betul. Saya itu Iya, dengarkan banyak dulu. Iya, banyak dengarkan cerita dulu. seperti itu dari Metatron, Ini saya Ladusi. bacakan dari Al-Qurtubi Pak. Betul, ini- Metatron ini juga saya nyebutin bacakan. itu. Ini bukan dari Metatron Pak, ini dari Kutubi Pak. Ini dari Qurtubi Pak. Metatron di sini Pak. Nggak usah bawa Metatron di sini Pak ya. Enggak, saya enggak bawa-bawa. Cuman kan saya juga sering dengar itu dari Metatron kan. Loh, ini saya baca Pak supaya Bapak juga baca gini loh. Ya, kita baca lagi Pak ya. Ini memang ya mengejutkan sekali Pak ya akhlak Nabi yang luar biasa ini ya. Suatu hari ya Nabi itu mengunjungi Zaid untuk menanyakan kabarnya. Namun di rumah Zaid, Nabi SAW hanya melihat Zainab yang pada saat itu sedang berdiri mengerjakan sesuatu. Zainab terlihat sangat cantik ketika itu. Wajahnya putih menawan dan tubuhnya ramping menakjubkan. Seorang wanita Quraisy yang hampir sempurna. Berarti Membuat ada Nabi ya. SAW Ada tafsir kok seperti itu sampai menerangkan tubuhnya yang ramping menawan. Loh, ini kan yang diceritakan oleh Maksudnya kok ada ya tafsir kok menerangkan seperti itu loh. Itu data loh. Kecuali Bang Edi ini pernah bikin tafsir, pernah nerbitin buku. Silakan Bang, karena tafsir ini kan bebas sebenarnya Bang ya. Abang bikin buku dulu, Sampan itu kan ini, sampan itu kan baca terjemah. Segala macam. Gini loh Bang Edi, kita ini hanya bisa memverifikasi berdasarkan apa yang tertulis Bang Betul Edi. lah, ayo. Itu hak Gitu sampean loh. menyatakan seperti itu. Cuman kan ya Betul. lucu kok di tafsir Ya, itu kan itu- ada cerita. Itu kan tanya penafsirnya dong, Lemah jangan tanya bumbu kita. apa? Kita ini cuma membacakan apa yang Kodinya tertulis Bang ramping. Edi. Loh, ya memang itu penafsirannya terus gimana?
Ini Itu keluar kan loh bukan Pak ya. kita yang nafsirin, Pak. Ini tahlil dari Muhammad Ibrahim An-Nabi ya, Tahrik Mahmud Hamid Usman ya. Datanya ada kok diketawain. Kita cuma gimana bacain tuh? loh, Pak. Jangan Iya, tawain cuma loh. Saya itu hanya mendengarkan dia aneh. Ada sebuah tafsir kok menafsiri Loh, katanya tadi mau belajar tafsir, giliran ini penafsir perempuan Kamu tubuhnya ketawain. ramping. Ya maaf Berarti Pak, kamu itu penafsirannya terlalu salah gitu, bodoh Pak. gitu loh. Kamu Ini tuh penafsirannya sebenarnya salah, mau ini, Pak. punya nabi akhlaknya yang kayak gini, tapi kamu itu enggan untuk keluar. Karena apa? Saya Ya, kan karena kamu itu lucu masih mau mendengar menjadikan tafsir seperti dirinya itu kan berbeda oleh lucu. doktrin agama Bahlul itu, Pak. Ya sudah, kalau gitu Bapak punya penafsir Ini siapa jelas yang ini menurut data Bapak dari Islam cocok? sendiri. Kan Kamu lucu tolak. tuh Bang. Gimana? Artinya Iya. tafsir itu kan Bang biasa Edi, kan Bang di Edi bawah sampaikan bulan datanya. tahun. Bang Edi sampaikan datanya, Bang Edi mana penafsir yang cocok menurut Ya, Anda silakan. itu yang mana? Silakan, Silakan. coba kita mau belajar Pak di sini, Pak. Silakan, Pak. Maksudnya tafsir itu kan biasanya bahasa tidak seperti itu kan. Biasanya kan hadasana terus bla 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 kan seperti Ya itu. sudah, punya Atau Bang kalau Edi yang mana yang di menurut Bang tafsir Edi yang itu pendek itu kan penafsirnya? biasanya kan gini. Itu bahwa hadis, suratun kalau sanad-sanadnya itu hadis blow on. Makanya Bapak itu tadi beda tafsir dengan hadis blow on. Pak, dari tadi kamu itu ngomong ngalor ngidul tak pikir kamu pinter. lah memang aku rak pinter toh Mas. Nara pinter nggak usah ngeyel ngono. Kepengen kumpul sampean main pinter toh. Cuman ketika sampean menyampaikan tafsir itu loh. Tentang ya tafsir-tafsiran ya di pondok pesantren Pak ya, Al-Qurtubi, ajalah lain itu dipelajari Pak ya, ajalah lain itu umum di pondok pesantren. Saya punya datanya, ajalah lain 2 jilid ya, itu juga digunakan untuk pembelajaran di pondok pesantren Pak ya. Teman-teman saya yang kesulitan untuk menjelaskan kitab kuning ya, termasuk fikih-fikih Pak, itu datang ke tempatku minta PDF kayak gini ya, sama supaya mereka itu pengalaman mudah sekali menjelaskan ke berarti, muridnya. Lah iya berarti kan aku kan pas berarti ketemu sampean iki pengalamannya kayak. Nah, berarti nak sampean dengan melihat akhlak yang kayak gitu, menurut kalian Muhammad ini biadab apa bejat, Pak? Bukan biadab dan bukan bejat. Lalu mulia agung gitu. Ya mulia dan agung. Kecuali Pak kecuali Pak F. Semua itu nggak berlaku kecuali untuk bagi Nabi. Lah wong sampean saja kan salah paham toh. Sampean kan salah paham. Kemarin orang Kristen umat ini Menstatuskan Zainab orang itu Kristen sebagai mantu Nabi. Kitab itu karangan semua itu bukan firman Tuhan. Anjing kau. Anjingnya kemana Pak? Jangan-jangan gitu dong Pak Agus. Kok Anda menunjukkan diri Anda sendiri di sini Pak ya? Jangan Pak, jangan Pak. Nabi kami Janganlah itu mulia, begitu, jangan bilang biara begitu. Waduh, iya, Pak. Nabi kamu Iya, Pak iya. mau disejajarkan sama anjing aja nggak level Pak ya. Anjing itu waktu disodorin anak anjing nggak mau nunggangin Pak. Tapi Nabi kamu Pak disodorin si Aisyah umur 6 tahun. Wah udah nggak karuan Ya, Pak. Pak. Iya. Anjing aja masuk surga duluan loh. Agus, kau kurang ajar kau mau hujat nabimu. Nabimu kau samakan dengan anjing. Kurang ajar kau. Wah, Ini kalau ada malamnya rame ini. Berani-beraninya mau nyamain nabi dengan anjing, kau penghujat kau. Kurang ajar dia Bang Edi ya. Sampean pasti kurang ajar. Lo enggak loh, aku bela nabi loh. Masa nabi mau disamain dengan anjing loh? Naik-naik ke atas udah kesurupan loh. Ya, jadi data tadi yang mengatakan bahwa Zaid itu tidak layak disebut sebagai anak itu sudah salah. Ya, saya punya data Gimana selengkapnya. coba Pak diulangi Pak. Udah. Kamu nggak ngerti kalau ada orang ngomong yang denger aja yang ngerti aja. Artinya apa pendapatnya Kita sampean? lihat datanya ya. Biar jelas kita jadikan sebagai ilmu loh Pak. Mosok Pak wong Islam kaya aku belajar karo sampean kok ora oleh kan ya piye? Sampean juga pinter fikih kan, Pak? Kita Iya, lihat Pak. datanya ya. Waduh, Pak, ini halo. kenapa nih ngilang-ngilang? Sampean juga pinter fikih, Pak? Coba Pak, aku tentang pengen apa? belajar. Yang saya Jelas. tahu itu, sebentar. Kalau tentang fikih itu yang saya tahu tuh soal milkul yamin tuh ya, yang boleh nunggangin orang-orang kepunyaannya. Kalau dinikahi malah haram itu saya malah tahu. Oh, Ya. berarti Kamu status pernah budak dengar ya? nggak? Enggak. Kamu pernah dengar nggak yang milkul yamin itu?
Milkul yamin yang perbudakan itu. Ya milkul yamin itu artinya apa? Ya milkul yamin kan milkul yamin itu tangan kanan itu kekuasaan. Berarti budak. Iya. Orang yang punya budak perempuan. Kalau dinikahi hukumnya? Lah apa ada budak kok dinikahi? Loh, saya tanya, loh kok lebih berhak ditunggangi saja atau langsung dinikahi? Lah budak kok dinikahi ya malah nggak boleh toh, budak-budaknya sendiri. Lah iya berarti lebih sah ditunggangi langsung gitu ya? Iya. Apa sampean jangan-jangan punya syariat baru? Aku tanya, kalau dia budak itu tidak boleh dinikahi, lalu lebih sahnya itu langsung ditunggangi gitu ya? Nah, ya iyalah Pak. Ya artinya itu Pak enggak usah tanggung jawab Pak. Ngapain susah? Lu mau soal jadi ngapain report kalian ini, memang tukang report kalian ini. Iya, Nggak ngapa-ngapain report. Parah. apa ada Pak? Budak kok dinikahi sama tuannya? Loh. Lah Muhammad itu? Ada apa dengan Nabi Maria Muhammad Pak? Kitiah itu budak apa istri itu? Itu kan budak. Waktu ditunggangi ketahuan Hafsah itu berarti betul ya, Maria Kitiah itu budak ditunggangi di ranjangnya Hafsah, lalu Hafsah marah-marah gitu ya. Ngeri ini ya. Lah malah saya kepengen penjelasan, katanya sampean ahli fikih. Coba dijelaskan Pak masalah milkul yamin itu Pak, batasan-batasannya itu seperti apa? Tuh. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa milkul yamin itu kebiadaban ya, perilaku seksual yang menyimpang di dalam Islam yang disahkan. Iya toh? Gimana menurut kamu? Apakah itu ajaran agama yang Zaman kan pasti tahu Pak. Masalah milkul yamin itu pasti kaitannya dengan umul aulad ataupun umul walad. Iya, kamu tak tanya, kamu setuju yang mana? Kalau mau menggauli wanita atau pasangan itu dinikahi dulu apa langsung ditunggangi gitu aja? Lah wanita itu apa budak Mau kita siapapun atau orang itu. lain? Siapapun itu bro ya. Kalau Kan mau, gitu. Loh, menurut kamu otakmu waras nggak? Ya waras. Waras. Sekarang gini, kalau seseorang ingin menggauli ya seorang wanita itu lebih baik dinikahi dulu apa langsung ditunggangi, nggak perlu dinikahi? Pertanyaannya kan begini, wanita tersebut ini apa budak perempuan kita atau orang lain? Artinya orang wanita merdeka. Wanita aja Pak, mau budak mau enggak. Kalaupun budak ya tinggal tunggangi gitu aja Pak. Kalau menurut Bapak? Ya iya toh, budak kok. Mending ya. Ini ya. Kalau dia itu ajnabi ya, artinya perempuan yang hurun, merdeka, ya kita ya harus menikahi. Harus adanya akad nikah. Luar biasa, Luar biasa Pak, ya? Bang Edi, luar biasa, benar-benar Loh, luar biasanya gimana? Wong sampean belum jawab pertanyaan saya kok. Duh, yang mana yang belum dijawab Bang Edi? Itu yang kaitannya dalam batasan-batasan milkul yamin. Ya, kita buka konsepnya ya. Ini teman-teman ya yang belum mengenal dunia Islam ya. Kita buka-bukaan di sini tentang bagaimana kebejatan di dalam Islam. Karena memang di sinilah letaknya room inilah yang bisa membongkar kebiadaban Islam ya. Karena Islam silakan monggo. Sebentar santai. Nah, dibongkar. Kita buka ya. Ahli fikih pasti tahu. Ya, kita buka data ya teman-teman ya. Ya, Buka data seperti ini enak ya. Mengenai konsep milkul yamin, hubungan seks tanpa perkawinan. Ini dunia Islam ya teman-teman ya. Jadi jangan menganggap bahwa Islam itu katanya agama yang sangat biadab, sangat bermoral dan sebagainya. Bagi orang waras ya, melakukan perkawinan, hubungan seks ya tanpa ada ikatan pernikahan itu adalah zina ya, siapapun itu ya. Batasan zina menurut sampean sebatas mana? Nggak ada, kalau di Islam nggak ada batasan zina. Zina di Islam itu kalau ketahuan ya sebelum dinikahin, entah itu nikah mut'ah, nikah siri, itu masih disebut zina.
Tapi kalau sudah ketahuan ya tinggal dibeli aja dengan cara Anda mutlak. keliru, berarti Anda itu Loh. bukan ahli fikih. Masa kita nikah lihat ya mutlak datanya ya, disamakan teman-teman, ya. dengan nikah siri? Jadi mengenal konsep milkul yamin, hubungan seks tanpa perkawinan, ya. Ini memang sudah sangat marak di dunia pertiktokan sekarang ini. Kenapa? Karena disinilah letak kita bisa membongkar kejahatan itu sendiri. Dalam unggahan TikTok, santai. Ya, ini ada hukum milkul yamin di era saat ini. Menurut Ustadz Tamam Wijaya, alumni Radhatul Hidayah Sukaraja Sukabumi, milkul yamin adalah akad atau hubungan kepemilikan seorang tuan terhadap budak atau hamba sahaya, baik budak yang diperoleh dari peperangan atau pembelian. Jadi masih sekarang ini ya, Islam itu masih memberlakukan hukum membeli manusia. Ya, jadi Lah ning ndi sing ngono kuwi, Pak? Tak tuku, Pak. Sebentar, kamu tadi ngomong kalau itu budak bisa langsung ditunggangi loh. Kamu yang ngomong loh. Iya. Maksudnya ning ndi kuwi nek ana tak tuku aku. Kamu Jangan-jangan sama sudah tak kasih datanya. Kamu sudah tak kasih datanya. Kok masih nanya ke saya? Loh, kamu belum apa? Bodohnya aku tuh kamu. Loh. Pak, Sekarang tak tanya dulu kamu. Tak jangan tanya dulu. gini, Pak. Masalah Udah, perbudakan sekarang itu sudah tak tanya dulu. dihapus, Milkul yamin Pak. menurut kamu itu pengaturan yang mengarah pada peradaban maju apa peradaban mundur? Gini, sejarah Islam gini. Sejarah Islam itu kan berangkatnya kan dari orang-orang Kamu sebelum punya sejarah yang mana? Itu Sejarahmu pasti mana? ada namanya Kamu sejarahmu perbudakan. mana? Sejarahmu Gitu loh. mana? Tapi Sejarahmu kalau mana? sekarang Anda menyatakan bahwa namanya perbudakan saat ini masih ada, itu dari mana datanya, Pak? Itu loh. Kamu tadi tak kasih data yang di depan mata kamu itu bisa baca nggak? Atau kamu nggak bisa dengar saya waktu saya Enggak, framing membacakan? Anda kan keliru, Pak. Perbudakan itu sekarang sudah dihapus, Pak. Siapa yang menghapus? Yang menghapus siapa? Internasional kan, Pak. Hukum internasional. Kan? Quranmu menghapus nggak? Lah menghapuskan di antaranya ada namanya Gimana? memerdekakan. Gimana dalilnya penghapusan budak? Oke, saya jelaskan. Gini, Pak. Orang yang melakukan jima Gimana pada siang bulan Ramadan itu ada namanya Dalilnya mana dulu? Kasih lihat. Hubungannya apa perbudakan nama Itu ngejima rokobatin bulan minatin Ramadan itu loh, Pak. Itu loh, Pak. Perbudakan itu ada, tapi kemudian Islam itu juga menyuruh untuk memerdekakan budak. Di antaranya Dipakai gitu, adalah Pak. Habis dipakai baru dimerdekakan gitu. Bukan masalah itu. Lah, tadi faktanya Contohnya gini, begitu. Pak. Bisa dipakai dulu. Gini, orang yang sumpah, artinya dia itu tidak menggauli istrinya. Misalkan dia bersumpah, saya tidak akan menggauli istri saya selama 4 bulan. Nah itu pilihannya 2, Pak. Yang pertama adalah apa? Di mana? Dalilmu mana? Dalilnya dulu. Pak, Masa, Pak, ini sama nggak enggak lagi paham, Pak? Jumatan loh, Pak, ini, Pak. Kita nggak lagi Jumatan ini, Pak. Gini, Bicara masuk tanpa data artinya apa, Bang Gini. Boner? Artinya Pak. hoax kan? masa zaman ahli fikih enggak paham sih, Pak, dalam masalah li'an. Dalam masalah sumpah dihar barang. Bapak ini loh, Taman Pak. kan pasti lebih tahu toh, Pak, dari Pak, saya, Pak. Bang Edi. Masalahnya kau menjelaskan ilmu framing, Bang. Ilmu yang tanpa data dibuat-buat manusia sama aja bohong. Coba kau Gini, jelaskan. Bu. Kalau sama kita tuh nggak berlaku, Bang Edi. Percakapan model Anda, model tausiah itu nggak berlaku di kita, Loh, Pak. ini tidak tahu sih ya. Wong tadi teman Anda itu kan menyatakan saya itu banyak para santri itu datang ke saya untuk masalah konsultasi masalah fikih juga. Loh, Itu iya, artinya makanya apa-apa yang saya sampaikan Bapak itu kalau mau pasti. membantah, kalau Bapak mau pasti itu pasti ada dalilnya, ada datanya. Akun Bapak ini sudah bisa open cam, sudah bisa buka data gitu Ini loh, Pak. Pak, kalau teman Bapak itu kok benar-benar ahli fikih, Gini, Pak, pasti jadi paham, gini, Pak. Bang Edi, gini ya. Kalau kayak di dalam Alkitab kan dia bilang begini,
orang yang kau belum nikahi kau bersama dengan dia berarti sudah zina. Artinya gitu kan, tercatat di Alkitab, bukan orang Kristen asal-asal ngomong. Tapi itu dicatat di dalam kitab suci, jadi kita nggak framing-framing ya. Tapi kok kalau di dalam Islam itu kan ditanya ini dalilnya mana, nggak ada, tapi dalilnya keluar dari mulut orang itu sendiri, gimana sih? Tadi Anda menyampaikan bahwa artinya seorang perempuan yang bersama dengan seorang laki itu sudah dikatakan zina, itu betul? Adik bicara masalah perbudakan Bang Edi. Dengan seorang laki-laki kalau tadi kumpul dalam satu tempat belum ada ikatan suci, artinya zina di dalam kekristenan. Nah, zina di situ Itu memang, dan ini itu memang tercatat di dalam Alkitab. masalah perzinaan di dalam Kristen itu ada hukumannya enggak, Pak? Ada hukum utama di dalam hukum Taurat, itu ada. Jangan Seperti apa? berzina. Hukumannya seperti apa? Ya hukumannya, yang tentunya yang namanya hukum Taurat, hukum itu kalau dilanggar ya ada hukumannya. Jadi ya, seperti apa hukumannya? Hukumannya seperti apa kan kita nggak tahu. Nanti hukumannya akan didapat di akhirat nanti. Tapi jelas tercatat di dalam. Hukumannya apa? Maksudnya kalau hukumannya di akhirat itu artinya kan berarti menurut itu kan zina tersebut bukan suatu hal yang dosa besar kan? Jadi emang di dunia nyata ini memang manusia bisa menghakimi orang yang berzina nggak? Contoh siapa Bang Kuplak ini dengan satu perempuan tinggal di satu tempat, itu kan mereka sudah belum menikah tapi mereka melakukan zina. Adakah tetangganya bisa geruduk dia dan memberikan hukuman gitu? Kan enggak. Kalau tapi mau kalau mau dibuktikan secara pengadilan itu harus dilihat 4 orang laki-laki. Tercatat di dalam kitab suci bahwa perzinahan itu dilarang. Makanya kalau sesuatu yang tercatat di dalam Alkitab ataupun kitab suci dilarang, sebab itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Hukumannya bukan ada pada manusia, Bang. Sebentar Bu Airan. Ahok aja kawin lagi kan dianggap zina, nggak ada hukumannya. Lo ngomongin apa sih Kuplak, lo nenek ngomongin apa? Dan gini, ada di dalam Alkitab juga mencatat gini. Kalau kamu sudah pernah menikah dan kamu cerai dan menikah lagi, itu juga dikatakan zina dan ada konsekuensinya juga. Wah, berat sekali berarti ya, Bu. Iya. Apa konsekuensinya? Nggak ada Pak konsekuensinya. Mau sudah cerai kok, Bu. Karena buang air sembarangan aja nggak ada. Ketika kau menceraikan pasanganmu karena hal-hal yang sepele, lalu kau menikah kita kembali ke masalah perbudakan tadi dulu. Bang Edi kan mengatakan bahwa budak-budak itu tidak perlu dinikahi, betul? Betul. Ya, tapi bebas, tapi boleh dipakai kan, betul? Ya sudah, itulah Islam. Tapi ini ada konsekuensi hukumnya, Bang. Ya konsekuensi hukum kan muncul setelah dipakai. Lah ya, artinya gini, benar dalam menggauli budak itu tidak ada akdu nikah. Akan tetapi status budak tersebut itu nanti ketika dia itu mengandung kemudian punya anak dari sayyidnya, maka budak tersebut itu nanti akan merdeka. Dalilnya di mana, Pak? Di fikih. Saya jelaskan lagi ya. Fikih lagi. Di Quran nggak ada, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti sendiri. Berarti lebih tinggi mana nih, Pak? Tafsir sendiri. Ini jangan, bukan masalah tinggi dan tidaknya kan gini. Quran itu kan ada dalil-dalil yang tidak kita jumpai di dalam Quran. Nah, itu dan berarti ini Bapak nanti adalah siapa, maksudnya kan gini, hukum itu kan ada 4 panduan hukum itu kan. Ada namanya nas Quran, kemudian ada kalanya nas hadis, kemudian ada qiyas, kemudian ada ijma. Itu loh, Pak. Ini teman Bapak dalam masalah ini pasti lebih tahu dari saya ini. Oh iya. Tadi yang ngaku ahli fikih itu pasti lebih tahu dari saya. Cuman kemana ini?
Cuman pertanyaanku Pak, kalau itu budaknya nggak bunting terus gimana Pak? Gimana? Kalau budaknya nggak bunting terus gimana Pak? Masih bebas dipakai? Ya memang statusnya kan milkul yamin itu kan seperti istri. Oh, pokoknya bebas dipakai ya Pak ya. Kalau bunting baru dinafkahi, kalau bunting baru dimerdekakan gitu Loh, Pak. tidak Kalau enggak seperti ya itu dipakai terus. Bang. Gini. Loh, tadi kan penjelasan Anda begitu. Kalau Enggak. dia bunting, kalau dia punya anak kan. Ini kan status dari apa? Umul walad seperti itu Bang. Loh lah iya, Nah, terus kewajiban kalau nggak gini, punya anak, sebentar Bang, saya jelaskan Bang. Ketika ada seorang sayyid, kemudian dia itu menjadikan budaknya itu adalah tempat untuk intinya dijima, maka status budak itu seperti istri. Buktinya apa? Buktinya ketika budak itu kok punya anak, artinya dia itu dimiliki kok sebelumnya sudah punya anak. Lah maka status anak Sahih tersebut Bukhari nomor 1161 buka tentang berzina masuk surga. itu statusnya seperti anak kualon, paham ya? Jadi Bang NN. sehingga apa? Dia itu menjadi Bukhari nomor terus kemudian ibunya budak tersebut itu menjadi 1161. musyawarah. Itu loh. iya, terus kalau nggak punya anak bisa dipakai terus kan, sebagaimana layaknya istri kan Pak. Iya. Dan saya itu juga berkewajiban untuk memberi makan, kemudian menempatkan pada sebuah tempat tinggal. Terus kemudian kalau dia bosan juga tinggal wajib dibuang, memberikan nafkah. Kalau udah bosan tinggal dibuang gitu Pak. Kalau bosan tinggal dibuang ya tidak bisa, itu berharga. Artinya apa? Dia bisa dijual lagi. Bisa dijual. Dia ini ngebandingin sama mentalitas Romawi Pak. Di Romawi kan perbudakan lebih gila, makanya dibandinginnya sama Nggak usah ini. bawa Romawi Pak. Romawi itu nggak ada hubungan dengan agama Pak. Lu ngapain kok bawa Romawi ke sini? Kan Romawi bahasa dari Kristen kan dari sedang- Romawi. Nggak ada Itu hubungannya Romawi mentalitasnya dengan Kristen Pak. Nggak Iya, ada hubungannya Pak. dibandingkan. Tadi ada yang tanya hukuman. Romawi. Tadi ada yang tanya hukuman orang berzina itu apa kan? Imamat Hukumannya apa? 20 Tapi begini. Berzina Sahih itu Bukhari 1161 dibuka. sebentar Pak, sebentar. Berzina Ya, itu definisi dalam Ya, Islam itu berzina masuk berbeda surga. loh. Biring, dimit dulu Biring. Tertib kau. Turunkan nanti. Siap. Satu-satu loh. Dimit. Memang definisi berzina dalam Islam apa? Tips ini. Saya mau tanya Bang Edi, menurut Bang Edi definisi berzina dalam Islam itu seperti apa? Karena definisi berzina secara umum itu orang yang berhubungan seks bukan dengan pasangan resminya. Kalau single sama single ya, maksudnya lajang sama lajang itu nggak ada masuk berzina itu. Yang dijinahi siapa? Nah, kita bicara hukum yang benar, jadi nggak hanya sekedar asal cuap gitu. Jadi kita berbicara definisi yang benar juga tentang hukum ini. Makanya tadi saya dengar Ahok itu berzina. Ahok itu bukan berzina dalam artian secara hukum Kristen, iya Ahok itu mungkin disebut begitu. Tetapi kalau perzinahan secara pidana, Ahok itu tidak melakukan perzinahan secara pidana. Di mana buktinya? Nggak ada. Gitu. Jadi jangan ngawur ya. Silakan, Bang Edi. Karena nggak Bang Edi, ada perzinahan. Perzinahan itu nggak ada hukuman pidana. Gimana? Loh, perzinahan itu ada pasal pidana, Pak. Gimana Bapak ini? Aneh. Ada. Iya, adanya asusila, berarti beda. Itu kan bahasa Arab. Bukan zina itu asusila, beda. pidana, Pak, pidana. Pasal Asusila beda pidana. lagi Pak. Asusila itu beda lagi, Pak. Kalau perzinahan itu masuknya pasal pidana. Misalnya Bapak punya istri, lalu Bapak meniduri wanita lain, lalu istri Bapak nggak suka, Bapak dilaporkan polisi, masuk penjara Bapak sama selingkuhan Bapak, gitu loh. Bapak dengan wanita yang Bapak tiduri itu. Kalau dilaporkan. Iya, kalau dilaporkan, tapi kan pidananya ada, pasal pidana meskipun delik aduan kan? Shalom Bang Brings.
Jadi gini, kalau menurut saya itu kalau sistem perbudakan itu coba kita kembali ke zaman dahulu. Makanya saya bilang tadi, saya komparasinya sama Romawi. Di Romawi juga ada itu perbudakan yang itu bahkan digilir gitu loh, nggak tahu pun anaknya siapa. Nggak usah bawa-bawa Romawi, Pak Kuble. Kamu ini nggak tahu kan apa-apa, sama. muter sana. Kamu nggak usah mirroring ke sesuatu yang nggak apple to apple. Kita sedang membicarakan Itu kan perbudakan di zamannya. zaman Islam, Pak. Kita membicarakan perbudakan di Itu zaman dia. Islam. Islam kan waktu itu pemerintah, Pak. Itu kan bebas kan, Pak. Nah, Romawi itu membawa agama apa, Pak? Jadi di zaman Romawi bawa Kristen lah, gimana sih kalian? Datamu mana kalau Romawi itu Kristen, Pak? Datamu mana Pak kalau Romawi itu Kristen, Pak? Lu kalau enggak mendingan lu tidur aja deh sono deh. Ngapain Ini gua kuplek ini. ngobrol sama orang? Enggak, kuplek ini botolnya minta ampun loh ini. Iya, diampunin, Lu kalau diampunin. Lagi bahasa apa? Nggak nyambung kau. Makanya minta kalau mau ampun banding, loh. dia kan mau bandingin kan, kalian Makanya, goblok. Pak Edi coba balik ke Makanya kalau mau membandingkan itu kau bandingkan sekarang Ya. tuh di Arab tuh sampai sekarang masih terjadi. Bung, kamu tuh ini di Arab. loh. Di Arab tuh sampai sekarang masih ada tuh perbudakan tuh. Itu Saya TKW di Arab. budak nggak tuh? Kutanya sama Saya di TKW Arab. budak nggak? TKW budak nggak? itu Pulang-pulang hamil itu budak nggak? Itu budak nggak? ada Iya. Itu budak Di nggak? Arab mana kamu? Di Arab mana? Tolol Wah, kau. itu Apa artinya fitnah perbudakan itu. modern? Apa artinya perbudakan Budak modern? beda. Apa artinya perbudakan modern? Perbudakan modern apa artinya? Perbudakan modern apa? Perbudakan modern apa artinya? Perbudakan Apa modern apa? modern? Mengeksploitasi Modern perempuan sampai hamil itu perbudakan, tolol. Kau baca sana, cek sana. Biar kau nggak goblok kali kau. Itu kan karyawan Digaji. tadinya. Perbudakan nggak namanya? Itu. Perbudakan nggak? Perbudakan tuh nggak ada Perbudakan di nggak? Arab kok begitu. Perbudakan Perbudakan itu nggak nggak? dibayar, Bu. Buktinya kenapa? Buktinya kenapa kok bisa hamil? Pulang hamil. Kenapa? Kutanya sama kau. Itu diakui nggak anaknya itu? Diakui nggak? Ya dan begini coba Diakui, gini tolol bedakan kepala kau diakui. perbudakan Botol yang tak dalam ampun. Islam itu hukum perbudakan Diakui, sampai diakui. sekarang tidak dihapus gitu loh. Yang Iya. menghapus itu cuma PBB. PBB itu Badan Internasional justru melarang perbudakan. Iya. Kalau secara teologis Islam nggak ada hukum perbudakan dihapus, masih ada sampai sekarang. Makanya itu orang-orang yang TKW itu yang ketahuan hamil itu di Arab mau dikasuskannya di Arab itu nggak bisa. Tolol kau. Kenapa nggak bisa? Karena itu dibolehkan. Karena Mereka mengikuti dinikahi. syariat apa? Mereka syariat apa? Karena itu dinikahi. Goblok. Tolol yang kau minta ampun Justru. kau. Intinya Terus- dinikahin nggak terus goblok. Kalau Tolol kali dinikahi, ini orang nih. dinikahi itu mutah atau Ya. gimana jatuhnya nanti itu? Dinikahi Enak nggak banget. dinikahi, intinya dia meniduri budak. Paham kau? Kenapa meniduri budak? Itu kenapa tidak bisa dikasusin di sana? Tidak bisa kena jerat hukum yang menidurinya itu tuannya. Karena apa? Itu dilegalkan. Dia mengikuti syariat apa? Kau jawab sendiri. Kira-kira Arab syariat apa, bos? Tolol kali kau. Kau bilang nggak budak? Kalau nggak budak dia nggak mungkin dia pulang itu terus bawa anak. Anaknya itu nggak diakui sama bapaknya. Kalau diakui bapaknya nggak mungkin dia pulang bawa anaknya itu. Jangan tolol ya. Bodoh kali kau jadi orang. Ya. Bodoh kau. Kalau diakui nggak mungkin dia dibawa anaknya itu pulang. Jangan tolol kayak kuplek. Kau baca sana apa arti perbudakan modern, zaman modern. Kau baca apa? Termasuk nggak eksploitasi seks? TKW itu termasuk nggak? Kau baca biar kau jangan tolol kali kau. Ilusi ulu. Enggak, dia bilang dia tinggal di Mana? Arab tadi. Sekarang Dia kau bilang lihat dia itu. tinggal di Bukti Arab. ada nggak masih? Di Arab tolol kali loh. Aku aja yang Kalau tinggal kau di bilang nggak, Arab kenapa aja sampai sedih sekarang loh. itu? Aku aja yang tinggal di Arab Iya. sedih loh lihat wanita-wanita Indonesia di sana yang diperlakukan semacam itu. Inilah Hukuman kita. Romawi itu di mana dalilnya, Bang? Bang Kuplek, mana dalilnya yang Udah Ari. Udah Ari, diam kau Ari. Kau lagi satu udah di bawah aja tuh banyak kali ngomong nanti. Iya. Cari di sana ya, kalian cari di Google apa arti perbudakan modern. Nah, salah satu bentuk perbudakan modern adalah itu loh, yang eksploitasi seksual. Nah, itu yang TKW ditidurin itu sudah termasuk eksploitasi seksual, tolol. Ya, jangan kau bilang bukan perbudakan. Kau cek sana apa artinya, jangan goblok kali. Tahuan kok nggak pernah baca. Jadi kayak gini Kak Fet, tadi mereka kan bilang perbudakan itu sudah dihapuskan undang-undang. Tapi di dalam syariat Islam itu masih berlaku. Jadi jangan munafik mereka.
Itu makanya kenapa orang-orang itu Yang menghapuskan tuh PBB. TKW. Iya, Di sana tapi itu dalam syariat kagak. agama itu mereka nggak hapuskan. Ya agak secara agama nggak ada, masih berlaku. Makanya Bang Edi kalau jujur, itu Bang TKW Edi itu kalau jujur masih Yang ada Pak Oli. perbudakan dalam Islam. Tadu, Ya, Biar itu biar TKW. jujur biar coba Bentar, pertanyaannya bentar, gimana bentar. diulangi. Itu TKW, dengerin, TKW itu pulang-pulang hamil kenapa? Itu mau dikasusin di sana nggak bisa, paham? Kenapa? Karena itu Tuhan boleh sana meniduri budak biar kau tahu. Nggak bisa dikasusin, paham kau? Tapi itu pulang ndak itu yang hamil. Ya makanya nggak bisa dikasusin, makanya dia pulang, tolol, logika kau nggak? Ini Gimana sih kau? bukan masalah tololnya. Kalau dia itu Kau tolol kali kau. itu artinya apa? Dia statusnya adalah orang merdeka. Wong dia bisa pulang kok. Kalau Buddha itu ndak boleh Orang mereka, pulang. kau tolol kali kau. Kalau Bukan anaknya diakui itu tolol, nggak artinya mungkin dia apa? pulang. Anda itu harus Kalau paham. sudah dirusak, kalau sudah Tolol dirusak kau. nggak ada undang-undang yang berlaku atas diri orang itu, berarti nggak ada kebebasan kemerdekaan, Bang. Pakai logika, bro. Kalau itu anaknya, nih dengerin ya, kalau anaknya diakui, nggak mungkin dia pulang. Gimana sih goblok? Ngapain Gini dia blok. pulang? Udah Coba, anaknya ditinggalkan gini. di sana, tolol kau. Kalau itu diakui, nggak mungkin dia pulang. Anaknya itu kenapa dia bawa pulang? Tinggal aja di sana, kan lebih dapat dia semua. Gimana Itu sih kau dia itu ini? dalam akad nikah apa tidak? Itu Ini loh. gila kali kau. Kau ngerti nggak tadi yang ditanyakan tadi? Gimana sih orang tadi Ini kata orang goblok orang kali budak loh. bebas dipakai, Budak nggak perlu bebas dipakai kok. dinikahin kok. Nggak bahas dinikahi Siapa loh. yang menyatakan bahwa status TKW itu budak itu siapa? Ini orang kayak tolol kali dari tadi nggak Bukan nyambung. tolol, mestinya Anda nyambung, jangan Bang. tolol gitu Tolol loh. kau. Kau tololnya minta ampun kau, Bang serius. Edi, Siapa yang gimana? Dari tadi menstatuskan bahwa TKW itu budak? Tidak ada. Ini Itu orang makanya merdeka membaca kok dia dapat apa bayaran ini kok. perbudakan modern, jangan tolol kali kau. Jadi, Itu kan klaim Anda. Yang namanya TKW jangan tolol kali itu, kau. ketika digauli sama Makanya, majikanya, kalau baca itu yang lalu benar, tidak ada biar nggak tanggung tolol. jawabnya, dipulangin, itu yang dikatakan diperbudak orang itu. Lah dia dapat bayaran apa enggak TKW-nya? Dibayar itu Ya kan sudah sudah, ada itu batasnya. Dia itu dikerjakan artinya orang sebagai merdeka, tenaga kerja di dalam gitu. rumah itu. Wong budak itu enggak dapat Kenapa bayaran. harus melayani nafsunya majikan juga? Lah dia mau apa enggak? Bentar. Di mana aturan perbudakan itu nggak dibayar? Di mana? Kau tunjukkan datanya mana zaman tolol. Zaman dulu Kamu budak tahu nggak, dibayar. Milkul Yamin itu Pembayaran apa? itu nggak harus uang, jangan tolol kau. Mana? Kau keluarkan Gini, dalilnya. gini. Di mana budak nggak dibayar? Di mana? Kau tunjukkan. Jangan Kamu bacot tahu kau. enggak Tunjukkan. Milkul Yamin itu batasannya Bacot apa? kau. Mana datanya? Budak tidak dibayar mana? Mana Ada data? di fikih. Mana? Mau saya bacakan? Mana dipikir? Tolol kau. Saya Pembayaran bacakan itu mau apa nggak Anda? dalam uang, tolol. Ya? Kalau Goblok kau kepengen memang kau. Anda tidak tahu. Jangan banyak bacot kau dari tadi kau nggak ada data kau. Baca aja kau tadi baca Quran ya nggak bisa kau. Bacot aja kau dari tadi Edi. Bacot kau gede kau. Kau baca sana apa arti perbudakan modern? Ya salah satunya apa? Eksploitasi perempuan. Ngerti nggak arti eksploitasi? Digunakan, ditidur tanpa dinikahi, itu namanya eksploitasi. Jangan tolol kau Edi. Kau SD nggak kau sih? Ini orang nggak pernah belajar berasa lo. Ya, eksploitasi perempuan itu salah satu bentuk perbudakan zaman modern. Ya, kalau kau dipakai tidak dinikahi, itu namanya sudah perbudakan. Perbudakan apa? Seks. Dan goblok kau ya. Makanya dengerin biar kamu tidak goblok. Kalau dia Makanya dengan kau yang tolol kok. kalau dia jadi Dari tadi PSK kau gimana? tololnya kau. Tolol kau. Ya, gobloknya kau minta ampun Di kau. PSK gimana? Tolol Ayo. kau, tau nggak? Belajar kau Bukan sana. tolol, Anda yang tolol Ya. tidak memahami Botol kau. gitu loh. Dengan perbudakan Botol itu kau, botol beda kau. Bang Edi. PSK itu dia sendiri memilih jalan itu. Kalau Iya. perbudakan itu dia itu dipaksa-paksa gitu. Apa itu ada paksaan? Makanya gini loh Bang Edi. Gimana? Dimaksudkan Izin Bufat. Bufat, izin. Ayo Pak B, gimana Pak? Coba bukakan Mengenai- Sahih Bukhari nomor 1161 Bufat.
Itu mau Islam ini bicara apa sampean, mau bahas apa? Akhirnya gitu loh, apakah posisi Islam ini aku nanya apa? Bang Biring, nggak usah dimintanya data orang, kita edukasi bebas aja dia nggak nyampe mau pakai data. Bukannya nggak nyampe, sampean itu terlalu bodoh memahami. Ya, ya gini Bukan Bang terlalu Edi. budak memahami, otakmu itu yang nggak nyampe ketika orang menjelaskan sesuatu, nggak Oh, eksploitasi kok disebut sebagai Nih apa nih? Baca nih. Nih baca nih. Baca. Apa ini? Ini perbudakan modern. Apa, coba jelaskan perbatasan apa? Baca apa nih ini? Perbudakan modern. Ya kamu yang baca tuh. Nih, baca apa nih? Kok baca? Perbudakan modern memiliki beragam jenis. Di antaranya adalah perdagangan manusia, kerja paksa, bonded labor, eksploitasi seksual. Apa itu? Apa TKW dijual? Eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual apa goblok? Apa TKW dijual? Apa eksploitasi seksual? Apa TKW dijual? Eksploitasi seksual. TKW itu apa? TKW apa? Tenaga kerja wanita kan? Tenaga kerja wanita, dia ditiduri apa? Ditiduri tanpa dinikahi, Kok eksploitasi nggak? ditiduri? Ditiduri tanpa dinikahi, eksploitasi nggak? Dia itu kan ditiduri bekerja. tanpa, jangan kemana-mana kok. Ditiduri tanpa dinikahi apa namanya? Eksploitasi nggak? Itu Apa? perzinahan toh. Eksploitasi nggak? Eksploitasi nggak? Eksploitasi. Eksploitasi Itu apa? kalau dia itu menjajakan Apa? diri. Apa? Itu loh. Apa itu? Dipahami Baca. dulu. Baca. Kalau nggak Goblok kau. paham ngomong. Penipu Gitu. kau. Kau Kok tolong kok penipu? ini apa ini apa ini? Eksploitasi seksual ada nggak teman-teman? Ada nggak ini? Ada nggak? Ada nggak ini? Batasan eksploitasi Perbudakan seperti modern apa? nggak? Coba Perbudakan dijelaskan. modern nggak itu? Bacot kayak gitu deh. Ada nggak itu? Ada nggak itu? Perbudakan modern. Ada nggak bacot kok itu jangkau gedein? Ada nggak itu? Perbudakan modern ada nggak? Ada. Eksploitasi seksual termasuk nggak? Goblok kau itu jangan dipelihara kau tolol kau. Dari tadi sok-sokan ini data nih resmi nih. Kau cari sana Nggak saya. paham itu. Ada nggak nih? Anda itu salah paham. Nggak paham, salah paham, tai kau Begini salah loh, paham Bang- kau Bang kan. Edi, Bagus Bang kami Edi. percaya daripada kau nggak ada isi. Goblok kau. Bang Edi pernah tinggal di Arab nggak Bang Edi? Si Edi ini dia gini masalahnya bang, dia tolak ini tau nggak kenapa? Karena dia demen babu. Kau demen babu ya? Kau suka ngembat babu ya kau dia? Ngembat babu kau suka niduri babu kau. Makanya kau tolak dari tadi. Gini Mbak Ngembat babu Tolol. kau ya. Mbak Tolol saya jelaskan Makanya ya. aku kasih tahu, jangan suka ngembat babu Edi. Kasihan kau ini. Jangan sering-sering ngembat babu ya Edi ya. Ya, bayangkan kalau mamakmu nih yang babunya diembat nih sama orang, mamakmu nih. Mamamu apa anakmu? Lahir kau kan kawin mutah kau, lahir kau. Kawin mutah. Makanya kau ini dari tadi nggak kau terima ini, kenapa? Kawin Kau biasa ngembat mutah. babu soalnya, kau biasa ngembat babu. Babu itu kan pembantu kita Makanya ya Edi ya, jangan sering-sering kau ngembat babu. Ya, ini aja kok nggak paham. Ini nih, kau tolak ini nih, perbudakan modern. Nih, ini data valid nih, apa nih? Baca ini, nih, modern slavery, bahasa Inggris, biar kau jangan goblok kali kau. Nih, baca, nih, ada nggak nih? Nih, perdagangan manusia, kerja paksa, nih. Kau pikir perdagangan manusia itu termasuk nggak itu? Termasuk nggak itu namanya, mohon maaf, PSK, termasuk nggak? Perdagangan manusia nggak itu? Perdagangan manusia nggak? Kok tadi kan bilang nggak? Perdagangan manusia nggak itu? Ini nih, apa ini? Nih, kelihatan nggak teman-teman ini? Nih, ini apa ini? Perdagangan manusia nggak itu? Termasuk. Jadi itu termasuk namanya apa? Perbudakan modern. Baca, biar jangan tolol Islam nih. Baca nih. Nih. Apa ini nih? Nih. Ini kau baca dong, perdagangan manusia, apa itu? Termasuk nggak itu yang 3 huruf? Kak Fe, mau tanya nih Jangan Kak Fe. tolol loh. Kak Fe, Cerita disok-sokan kau, apa? mau tanya nih, kalau misalkan Ustadz itu mencabuli santrinya itu masuk dalam perdagangan manusia nggak? Gak usah, kau nggak usah nanya ke situ ya, Eran. Kau lagi satu. Jangan nanya-nanya kalau nggak ada kadron. Iya, Ya? jadi tadi itu Tolol ya aku kan? nanya, aku pengen tahu sebenarnya posisi Islam mengenai perbudakan ini apa gitu loh. Karena untuk
untuk kita yang tinggal di Arab itu, bahkan teman-teman saya yang native speaker, yang orang asli sini itu, kita sering kali bercanda bahwa memang banyak memang kasus-kasus TKW itu yang mereka pakai karena apa? Karena beranggapan memang di Islam itu bukan sesuatu yang diharamkan, karena dianggap semua wanita yang bekerja untuk mereka itu sudah dianggap budak di sini. Itu anggapan umum gitu loh. Jadi itu yang aku pengen tahu dari Pak Bang Edi tadi, itu sebenarnya posisi Islam mengenai perbudakan ini di mana? Karena apa? Karena faktanya nanti kalau Bang Edi main dia ke Saudi, yang apalagi ke kota-kota kecil ya, ke Al-Khobar, ke Hammam, itu di sana orang-orang yang sekarang usianya di atas 40-50 itu masih beranggapan bahwa kalau mereka memperkerjakan seorang wanita itu menurut hukum Islam itu dianggap budak gitu loh. Itu memang itu kasuistik ya, tidak semua orang seperti itu, tetapi pandangan umum yang mengkaitkan bahwa wanita yang bekerja untuk mereka itu masih dianggap sebagai budak gitu loh Pak Edi. Ini fakta, ini sampai hari ini terjadi gitu loh Pak Edi. Maka aku ingin tahu apakah Islam ini menghapuskan atau tidak sebenarnya, karena sampai hari ini pun masih terjadi walaupun tidak kelihatan mata gitu loh. Emang kalau orang nggak pernah tinggal di Arab nggak tahu, Fit. Ini Bang, tadi dia bilang perbudakan modern, dia bilang perdagangan manusia. Lah itu orang menjual tubuhnya itu perdagangan manusia enggak? Perdagangan manusia enggak? Itu salah satu bentuk perbudakan modern. Makanya kau sering baca biar nggak tolol kali. Jangan sering-sering cium lantai. Ya. Kau goblok kali kau. Kau mau ngelawan aku pakai data, kau pakai congor kau di sini. Berani kau bilang orang jual tubuhnya, kau bilang bukan bentuk perbudakan modern, ya? Kalau namanya perdagangan apa? Pasti ada jual beli, betul nggak, Bang Nino? Berarti apa? Ya jangan kau bilang enggak. Itu data membuktikan. Itu termasuk nggak perbudakan modern? Termasuk. Eksploitasi sosial itu termasuk. Tolol kau. Kalau itu kau bilang itu diakuin sama mereka tuh, sama orang-orang Arab itu. Ngapain mereka pulang itu, babu-babu itu, ya? Ngapain mereka pulang itu, hamil-hamil, biayain capek-capek biayain anaknya, biar kau tahu itu. Dan kenapa mereka orang yang melakukan di sana tidak dihukum? Kira-kira kenapa? Kenapa nggak dihukum? Ya, karena apa? Karena syariat agama mereka membolehkan itu. Jadi jangan tolol kalian. Bukti sampai sekarang, berapa banyak yang perempuan Indonesia yang jadi korban? Dan kenapa? Orang-orang itu bisa bebas tuh yang menghamili mereka. Jangan tolol loh. Itu fakta loh. Kau tanya ke sana, mayoritas agama apa di sana? Berani jawab nggak? Congor kau gede dari tadi. Itu fakta. Sampai sekarang itu terjadi. Loh, dan kasihan loh perempuan-perempuan itu. Makanya mereka pulang. Kenapa? Di sana pun mereka tidak dapat yang namanya perlindungan hukum. Tidak dapat yang namanya mereka itu dibela-bela hukum. Itu gak ada di sana. Kalau ada, ngapain mereka pulang? Goblok berarti maksud mereka. Makanya mereka pulang. Mau tuntut pun tuntut kemana mereka? Nggak akan dibela atau nggak? Berjangan tolol kali lo kalian ini. Gobloknya minta ampun lo. Kau dari tadi marah-marah gimana nih? Ya, marah-marah gimana nih? Marah-marah itu tadi ada yang botol Pak Unang. Banyak kali yang botol. Masa katanya perempuan yang menjual dirinya, masa katanya itu bukan perdagangan manusia? Kalau orang jual dirinya itu perdagangan manusia nggak itu namanya Pak Unang? Oh gitu ya? Ya perdagangan manusia nggak? Kalau perempuan jual diri? Bukan itu mah enak-enak ya, dapat uang gitu. Iya kan jual dirinya itu, dagang dong, dagang nggak itu kalau jualan? Dagang nggak? Aku tanya sama Pak Unang, dagang nggak? Dagang nggak? Cari keenakan dapat uang. Dagang nggak? Iya dagang nggak itu namanya, dagang nggak? Dagang nggak? Bukan cuma cari enak. Bukan, iya cari enak kau, karena kau nggak ada uang kau. Kalau kau ada uang, terus kau ngasih uang, terus perempuan itu jualan, itu dagang. Gimana sih kau? Lagi satu, jangan kau ikut-ikutan Pak Unang. Ya, jangan gila. Yang tolong-tolong jangan ikutin. Itu makelar yang dagang itu, dia itu dipak. Udah diam aja Pak Unang. Pak Unang ini nggak nyambung ini. Ya, nggak ada dia.
botolnya minta ampun loh. Orang pakai data, kok pakai congor ya dia. Kau belajar lagi sana, tanya sama ustadzmu sana. Ngapain itu tuh banyak yang perempuan jadi korban itu? Jangan tolol kalian. Ya, karena memang secara eksplisit Islam tidak di posisi yang menghapuskan, memang tidak ada, memang gitu loh. Yang menghapuskan justru PBB gitu. Maka tadi Pak Edi dia muter-muter, dia nggak berani memberi jawaban yang pasti. Bukan nggak berani, pura-pura blow on. Iya. Udah tahu jadi jawabannya. Penyalur TKW yang jahat mah. Penyalur TKW. Eta yang dihamilin saha nu hamilin coba tanya Pak Unang. Yang hamilin mah dulungan, dan itu kan juga udah dibeli, itu udah dijual. Yang hamilin saha, orang Arabnya tuh, bukan. dengerin. Tadi aja Pak Unang bilang TKW itu sudah dibeli. Itu kan gitu tadi Pak Unang. Pak Unang Ya aja udah berarti dagang. Kan udah Tuh. bilang kan berarti dagang. Kan tadi juga aku bilang, makanya itu salah satu bentuk perbudakan modern. Yang dagangnya itu penyalur yang Ya dagangnya sama penyalur. aja lah, kok gila kau, sama aja lah. Emang yang perempuannya nggak dapat uang? Dapat nggak? Dapat nggak? Ya, saya dukung itu berdagang itu, jual diri itu namanya Udah berdagang. dibeli, itu udah dibeli oleh orang Arab, halal. Aku izin turun dulu ya, aku harus berangkat kerja. Thank you semua Pak Unang, terima kasih. Aku juga. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kalian pasti paham bahwa ini adalah diskusi. Kalau diskusi ya kita harus pahami diskusi. Ada Islamnya, ada Kristennya, dan topik yang mereka mendiskusikan adalah tentang perzinahan, perbudakan, dan kenapa Nabi Muhammad bisa menikahi istri dari anak angkatnya. Dan tadi menurut saya cukup panas diskusi tadi. Hanya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita. Saya sendiri tidak memihak kepada salah satunya. Ya kalau memang menikahi anak angkat, istri dari anak angkat adalah sah menurut Islam, maka silahkan teman-teman lakukan. Nah kalau Kristen memang nggak boleh ya, nggak boleh. Mari kita berdiri kepada keyakinan kita masing-masing. Jangan saling memaksakan itu supaya tidak terjadi keributan seperti itu teman-teman ya. Dan karena ini diskusi, jadi mari kita dewasa dalam melihat diskusi ini. Tren saat ini adalah ketika diskusi Islam Kristen, maka ada beberapa orang yang dengan sengaja merekam diskusi itu dan menguploadnya sehingga masuk dalam penistaan agama. Ini kan tidak boleh teman-teman ya. Karena saat ini media sosial itu sangat-sangat luar biasa. Jadi gunakanlah media sosial dengan baik dan jangan cengeng di sini. Kami sebagai orang Kristen pun sering mendapatkan serangan, tuduhan yang tidak-tidak. Ya kita biasa aja. Selagi itu adalah diskusi. Ketika dia berbicara monolog, maka itu berbeda. Karena di sana tidak ada lawan diskusinya sama sekali. Contohnya, Islam berusaha untuk menjelaskan Alkitab sesuka hatinya. Dia sendiri di sana dan menafsirkan itu ya suka-sukanya. Secara salah. Nah itu kan penistaan. Tapi kalau di diskusi, kita harus pahami dengan baik. Bahwa diskusi adalah dua orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Sedang bertukar pikiran dalam hal apa yang mereka yakini tersebut. Maka bagiku tidak ada masalah di sana. Oke teman-teman semuanya. Mari dewasa dalam menggunakan media sosial sehingga kita tidak ditertawa oleh orang lain. Sedikit-sedikit penistaan, sedikit-sedikit penistaan. Gitu maksudku teman-teman ya. Nah, kalau soal perzinahan memang di dalam kekristenan itu hukumnya tidak boleh. Perzinahan bukan sudah terjadi, maksudnya kita sudah melakukan. Jadi contohnya saya ini punya istri berzinah dengan istri orang lain. Nah, itu jelas-jelas tidak boleh.
Tapi Alkitab melarang malah lebih dari itu. Di mana ketika kita memandang seorang wanita dan kita mengingininya, itu sudah perzinahan teman-teman ya. Jadi sangat tegas Alkitab berbicara tentang perzinahan. Demikian untuk menikahi anak angkat. Itu secara moral orang Kristen mengatakan bahwa kalau orang yang sudah kita anggap dia anak, kita adopsi menjadi anaknya, setelah itu dia punya istri, dan kita sebagai bapaknya itu menikahi istri dari anak angkat kita, itu secara moral sudah pasti tidak baik, tidak bagus, tidak diizinkan. Itu menurut paham saya. Tetapi kalau teman-teman Muslim mengatakan bahwa itu sah-sah saja, maka silahkan teman-teman, lakukanlah hal itu. Jika itu adalah kepercayaan ataupun masuk dalam iman kalian, maka bagi saya tidak ada masalah. Sampai hari ini, saya tidak bermasalah dengan siapapun. Ketika berdiskusi, mau sekeras apapun diskusinya, saya tetap santai. Karena apa? Dua keyakinan yang berbeda tidak bisa dipaksakan untuk sama. Ya kan? Saya punya banyak teman-teman Muslim dan terkadang mereka bercanda, ayo Mas Bro, ucapkan kalimat syahadat, asyhadu Allah ilaha illallah, saya ikuti. Dan bagi saya, ya itu candaan ketika mereka mengajak saya melakukan itu. Jadi saya tidak tersinggung teman-teman ya, karena saya orang NTT, kami di NTT ini hidup berdampingan dengan Islam. Jadi untuk hal-hal seperti itu biasa aja bagi kami. Jalan sama-sama, makan sama-sama. Bahkan kalau kami ada pesta, kita undang teman-teman Muslim datang ke pesta kita, lalu kita memberikan mereka makanan yang sesuai dengan iman mereka. Contohnya babi mereka tidak makan, daging babi tidak makan, daging anjing mereka tidak makan, maka kita tidak berikan kepada mereka. Bahkan teman-teman ya, kalau pesta, teman-teman kita Muslim itu kita berikan ayam, kambing, sapi, silakan mereka olah sendiri, mereka masak sendiri, lalu mereka makan. Kita tidak terlibat dalam masak-memasak untuk mereka, karena takutnya nanti terkontaminasi dan sebagainya. Itu saking toleransinya kami di NTT. Jadi setelah saya ke Jawa, saya melihat ada sedikit perbedaan. Di Jawa itu orang sangat-sangat menjaga. Oh ini Islam, ini Kristen. Jadi kayak ada gap-gap seperti itu. Sehingga saya makin kaget ketika melihat kok sedikit-sedikit ada penistaan ya. Ada penistaan. Saya baru tahu itu ketika masuk di Jawa. Tapi di NTT saya tidak mengenal penistaan-penistaannya. Karena kami menanyakan iman teman kami Muslim, bagaimana imanmu, dan berdiskusi ringan. Itu biasa-biasa aja. Kita nggak sampai di level harus baku lapor dan sebagainya. Oke teman-teman semuanya, silahkan kalian memberikan komentar kalian. Tapi hindari hujatan, makian, dan sebagainya. Jangan memberikan komentar yang aneh-aneh di channel saya ini. Karena tujuan dari saya membagikan diskusi-diskusi ini untuk kita belajar bersama. Oh iya, teman Muslim imannya seperti itu, orang Kristen imannya seperti ini. Biarkan kita beriman sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan ada upaya untuk memaksakan teman kita Muslim untuk menjadi seperti Kristen, ataupun sebaliknya. Teman Muslim mengajak orang Kristen untuk menjadi seperti mereka. Jangan. Nah ini pentingnya diskusi, pentingnya kita dewasa dalam memahami segala sesuatu, sehingga tidak mencampur adukan semuanya itu. Diskusi ya kita maknai sebagai itu diskusi, tukar pikiran, dan tujuannya untuk kita belajar. Baik teman-teman semuanya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.